Baiklah, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam bagi kalian yang mengakses video pembelajaran ini dari manapun dan kapanpun. Saat ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai penyelesaian masalah menggunakan program linear. Nah, kenapa di sini saya mengulangi pertemuan kita yang sebelumnya? Karena pada materi yang sebelumnya, setelah tugas yang saya berikan, saya perhatikan kalian masih memiliki beberapa kesalahan-kesalahan, beberapa kekeliruan dalam pengerjaan masalah menggunakan program linear. Nah, maka dari itu kita akan mempelajarinya sekali lagi. Saya akan jelaskan sekali lagi dengan lebih detail, dengan lebih jelas agar kalian bisa paham bagaimana cara kita menyelesaikan masalah menggunakan program linear. Nah, perlu diingat prosedur tahap kita menyelesaikan sebuah masalah menggunakan program linear ada 4 tahap. Pertama, permasalahan nyatanya, kemudian kita harus punya model matematiknya, kemudian kita punya solusi model, dan kita punya solusi permasalahan nyatanya. Nah, di permasalahan nyata sini kita harus menganalisa, mengevaluasi informasi apa saja yang termasuk dalam deskripsi masalah tersebut. Nah, kita harus baca dulu keseluruhan masalah itu. Kita harus teliti keseluruhan masalah itu, kita harus tahu tujuannya, kita harus tahu faktor apa yang mempengaruhinya. Nah, kemudian dalam masalah ini kita akan teliti unsur satu persatu dari model matematiknya. Dalam masalah tersebut, yang mana variabel keputusannya, yang mana batasan atau kendalanya, yang mana non-negativitasnya, dan yang kemudian yang mana fungsi tujuannya. Oke, nah setelah kita rangkum semua masalah tersebut, kita salin ke dalam model matematik, kita akan selesaikan model matematik itu. Untuk menentukan solusi modelnya. Oke, dalam solusi model ini kita punya beberapa tahap. Pertama, kita harus fokus ke batasan atau kendalanya dulu, dan non-negativitas, jelas non-negativitasnya ya. Nah, kita harus fokus ke batasan dan kendalanya, karena batasan dan kendalanya ini yang nantinya akan kita gambarkan ke dalam bidang koordinat kartesius. Nah, kenapa batasan dan kendala? Karena batasan dan kendala itu nantinya akan berbentuk sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Oke, setelah kita bisa fokus ke batasan dan kendalanya, kita akan gambar sistem pertidaksamaan linear dua variabelnya ke bidang koordinat kartesius. Nah, tahap yang pertama, kita ubah dulu pertidaksamaannya menjadi persamaan. Oke, kemudian kita tentukan titik potong pada sumbu X dan sumbu Y. Lalu hubungkan titik potong itu dan gambarkan garisnya. Oke, kemudian dan perpanjang. Langkah kedua, kita ambil titik uji. Tapi ingat, tidak boleh terletak pada garis persamaannya. Nah, titik uji ini berguna untuk kita lihat di mana daerah himpunan penyelesaiannya. Setelah kita tentukan titik ujinya yang tidak terletak pada garis persamaannya, kita substitusikan nilai titik uji itu ke pertidaksamaannya. Nah, kemudian kita kerjakan. Oke, kita substitusikan dan kita kerjakan nilai dari titik uji itu ke pertidaksamaannya. Nah, jika benar daerah titik uji itu, di mana titik uji itu berada, adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Tapi saat kita substitusikan nilai titik uji ke pertidaksamaannya dan nilainya salah, maka daerah yang berlawanan dengan titik uji itu adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Oke, nanti ini akan jelas, saya akan berikan contohnya sebentar lagi. Kemudian setelah kita lakukan semua tahap-tahap itu, kita sudah dapatkan garisnya, kita sudah dapatkan daerah himpunan penyelesaiannya dari satu ya. Oke, itu yang tadi hanya untuk satu pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, kemudian kita tumpuk semua pertidaksamaan itu ke dalam satu sistem, yaitu bidang koordinat kartesius, dan kita lihat daerah perpotongannya. Nah, setelah kita dapatkan daerah perpotongannya, kita akan tentukan titik-titik kritisnya. Oke, kita lihat titik-titik kritisnya ada berapa dan di mana. Nah, barulah pada tahap ini kita akan menggunakan metode substitusi, eliminasi, atau metode campuran.
Ingat ya, bukan di tahap model matematik, tapi di tahap menentukan titik kritisnya. Baru kita bisa gunakan metode substitusi, eliminasi, atau campuran. Kemudian, kita substitusikan nilai dari titik-titik kritis itu. Jika kita sudah dapat nilai koordinat dari setiap titik kritis, kita substitusikan nilai titik-titik kritis itu ke fungsi tujuan. Oke, kita kembali ke fungsi tujuan. Nah, setelah kita sudah dapatkan nilai dari fungsi tujuan untuk setiap titik kritis, nah kita akan pilih mana titik kritis yang mempunyai nilai Z, nilai fungsi tujuan ini ya, yang paling optimum. Tergantung dari masalahnya, apakah ingin dimaksimumkan atau diminimumkan. Jika mencari untuk dimaksimumkan, berarti kita akan mencari nilai Z dari titik kritis yang paling besar. Jika kita akan meminimumkan, berarti kita akan mencari nilai Z yang paling kecil dari setiap titik kritis yang ada. Oke. Kemudian kita lihat, sudah kita dapatkan nilai Z dari titik kritis yang paling maksimum. Oke, setelah kita dapatkan solusi modelnya, solusi model itu sekali lagi hanya berupa angka. Kemudian, pada solusi model itu, kita kembali memperhatikan variabel keputusan. Apa yang kita definisikan sebagai variabel X dan variabel Y. Kemudian kita interpretasikan solusi model yang sebelumnya kita sudah dapat di tahap yang ketiga agar sesuai dengan permasalahannya. Dan kita sampaikan solusinya secara deskripsi, secara narasi. Oke. Nah, untuk mendukung itu, saya kembali membahas tentang contoh soal yang sudah pernah kita kerjakan, selesaikan sebelumnya. Oke, kita akan problem solving untuk masalah televisi. Oke, yang mungkin masih ingat, kita punya masalah televisi, mungkin pertemuan keempat atau kelima. Nah, ingat kita punya prosedurnya. Untuk setiap masalah yang kita pecahkan, yang akan kita selesaikan menggunakan program linear, kita harus ikuti prosedurnya. Jangan ada yang dilompat, jangan ada yang disingkat, jangan ada yang di skip. Oke. Nah, pertama, kita menganalisa dan evaluasi informasi apa yang termasuk dalam deskripsi masalah tersebut. Nah, kita punya soalnya seperti berikut. Kita punya permasalahannya seperti berikut. Seorang pemilik toko elektronik memiliki modal 45 juta. Ia berencana membeli 2 jenis televisi sebanyak 20 unit. Harga 1 unit televisi tipe A adalah 1.500.000 dan harga 1 unit televisi tipe B adalah 3 juta. Untuk persediaan, ia harus memiliki paling sedikit 6 unit dari masing-masing tipe. Keuntungan untuk penjualan kembali tiap unit tipe A adalah 400.000 dan keuntungan untuk penjualan kembali tiap unit tipe B adalah 1 juta. Oke, kita sudah baca keseluruhan dari masalah ini. Nah, masalahnya bagaimanakah kita akan memaksimumkan keuntungan dari si pemilik toko elektronik ini? Oke, nah sekarang kita telah satu persatu kalimatnya. Pertama, seorang pemilik toko elektronik memiliki modal 45 juta. Sampai di situ kita sudah dapat memahami bahwa si pemilik toko ini memiliki modal 45 juta. Jadi batasan pengeluaran yang akan dia keluarkan tidak boleh lebih dari 45 juta. Oke, berarti kalimat pertama mengandung batasan. Kemudian, kalimat kedua, ia berencana membeli 2 jenis televisi. Oke, 2 jenis televisi artinya kalimat ini mengandung variabel keputusan. 2 jenis televisi. Oke, sebanyak 20 unit. Oke, jadi 2 jenis televisi tipe A dan tipe B jika akan dijumlahkan hanya akan sebanyak 20 unit. Tidak boleh lebih. Oke, tidak boleh lebih. Kemudian, harga 1 unit, harga beli 1 unit televisi tipe A adalah 1.500.000 dan harga beli dari 1 unit televisi tipe B adalah 3 juta. Oke ya. Nah, sampai di sini kita bisa perhatikan bahwa kalimat ketiga ini mengandung batasan. Batasan karena apa? Si pemilik toko membeli
televisi tipe A dengan harga 1.500.000 dan televisi tipe B sebanyak 3 juta. Berarti ini adalah batasan di mana dia harus membeli masing-masing dari tipe televisi dengan harga tertentu. Oke, jadi kita bisa katakan bahwa kalimat ketiga dari permasalahan ini mengandung batasan. Kemudian, untuk persediaan, ia harus memiliki paling sedikit 6 unit dari masing-masing tipe. Sekali lagi, untuk persediaan, ia harus memiliki paling sedikit. Oke, dia langsung menggunakan kata paling sedikit. Berarti kita harus punya batasannya, harus lebih dari 6 unit. Paling sedikit 6 unit dari masing-masing tipe. Jadi, tipe A dan tipe B ada 6 unit untuk tipe A dan 6 unit untuk tipe B. Oke, kalimat keempat sekali lagi mengandung batasan. Kemudian, keuntungan untuk penjualan kembali tiap unit tipe A dan tipe B. Oke, untuk tipe A 400.000, untuk tipe B 1 juta. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa kalimat yang terakhir ini mengandung kalimat untuk fungsi tujuan. Oke, kita sudah analisa, kita sudah evaluasi apa saja informasi yang terkandung dalam permasalahan ini. Oke, kita sudah analisa dan kita lanjut ke model matematiknya. Oke, ingat, model matematik kita punya 4 unsur utama. Oke, variabel keputusan, kendala, batasan, non-negativitas, dan fungsi tujuan. Nah, seperti biasa, kita akan definisikan dulu variabel keputusannya. Nah, setelah kita definisikan variabel keputusannya, kita datakan kembali apa yang kita punya. Dalam informasi di permasalahan tadi. Oke, pertama, total TV yang akan dibeli. Si pemilik toko akan membeli televisi tipe A sebanyak X dan televisi tipe B sebanyak Y. Oke ya, seperti yang kita definisikan di variabel keputusan. Kemudian kapasitas atau kebutuhan. Kapasitasnya tidak boleh lebih dari 20. Karena dia hanya akan membeli televisi sebanyak 20. Mungkin bisa kurang, tapi tidak lebih. Oke, kemudian harga beli. Di televisi tipe A, kita mempunyai harga beli 1.500.000. Tapi untuk televisi tipe B, kita punya harga beli 3 juta. Sedangkan untuk membeli semua televisi itu tipe A dan tipe B, yang totalnya kurang dari 20 unit ini ya, modalnya hanya tersedia 45 juta. Oke ya, bisa saling relatable ya, bisa saling terhubung. Kemudian paling sedikit. Oke, di tipe A paling sedikit harus ada 6 unit. Oke ya. Seperti kalimatnya tadi, paling sedikit 6 unit dari masing-masing tipe. Televisi tipe A paling sedikit 6 unit dan televisi tipe B paling sedikit 6 unit juga. Oke. Dan yang terakhir adalah keuntungan kita. Keuntungan dari si pemilik toko adalah 400.000 dikali banyaknya unit televisi tipe A dan 1 juta dikali banyaknya unit televisi tipe B. Oke.